Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifki Syarif dengan NIM 2241624820109. Di sini saya akan mempresentasikan presentasi dari saya dengan judul Peran Pemasaran Hubungan di Apotek dengan dosen pengampu yaitu Ibu Apoteker Lina Aliani Mardiana SSI M.Pharm. Di slide pertama ada definisi dan pentingnya pemasaran hubungan. Fokus keterlibatan jangka panjang. Pemasaran relasional menekankan pada pembangunan hubungan yang langgeng dengan pelanggan, menumbuhkan kepercayaan dan kepuasan yang penting untuk meningkatkan loyalitas dan retensi di sektor farmasi yang pada akhirnya mengarah pada peningkatan kinerja bisnis. Lalu ada dampak terhadap kepuasan dan loyalitas pelanggan. Pada tahun 2023 bulan 1 tanggal 1 itu kepuasan dari loyalitas itu hanya 60%. Lalu pada tahun 2024 bulan 7 tanggal 1 itu menaik keras ke 90%. Ini menunjukkan begitu pengaruhnya loyalitas pelanggan terhadap penjual. Menciptakan keunggulan kompetitif melalui pemasaran hubungan. Itu ada 3. Yang pertama, mekanisme membangun kepercayaan. Membangun kepercayaan melalui komunikasi yang konsisten dan layanan yang dipersonalisasi, meningkatkan hubungan pelanggan yang mengarah kepada peningkatan loyalitas dan diferensi kompetitif. Lalu yang kedua ada pengalaman pelanggan yang disesuaikan. Menyesuaikan layanan dan promosi berdasarkan referensi pelanggan akan mendorong hubungan yang lebih erat sehingga menghasilkan kepuasan yang lebih tinggi pada bisnis yang berulang di apotek. Lalu yang ketiga ada manfaat dari keterlibatan komunitas. Partisipasi aktif dalam inisiatif komunitas memperkuat reputasi dan loyalitas merek, memposisikan apotek sebagai mitra kesehatan lokal terpercaya dan meningkatkan keunggulan kompetitif. Di slide 5 ada strategi pemasaran hubungan untuk apotek. Peningkatan keterlibatan pelanggan. Itu menerapkan strategi komunikasi yang tepat sasaran seperti email yang dipersonalisasi dan peningkatan SMS untuk pengisian ulang obat. Dapat meningkatkan keterlibatan dan retensi pelanggan secara signifikan. Memastikan bahwa pelanggan merasa dihargai dan mendapat informasi tentang kebutuhan kesehatan mereka. Jadi seperti contoh kayak misalnya saya pergi ke apotek lalu berobat di tanggal 1, kemungkinan dikasih obat tuh kan kayak misalnya 1 lembar. Nah ini itu pasti ada di etiket kayak ini harus habis dalam berapa minggu. Nah lalu pada minggu penghabisan itu jadi kita tuh akan di chat lagi melalui entah itu email, SMS atau WhatsApp kalau kayak sekarang. Lalu yang kedua, kepuasan dan loyalitas pelanggan dalam kinerja apotek. Pengaruh kepuasan pelanggan terhadap keberhasilan di apotek. Dampak loyalitas pelanggan. Kepuasan pelanggan yang tinggi menumbuhkan loyalitas yang mengarah pada bisnis berulang dan peningkatan profitabilitas yang penting untuk keberhasilan apotek jangka panjang dan stabilitas dalam aliran pendapatan. Lalu pemasaran dari mulut ke mulut. Nah ini pelanggan yang puas mempromosikan apotek melalui retensi positif, meningkatkan reputasi dan menarik klien baru yang sangat penting untuk pertumbuhan di pasar yang kompetitif. Lalu hubungan antara loyalitas pelanggan dan kinerja. Di tahun 2024 bulan Januari tanggal 1 itu financial impact-nya dari 150.000 tembus langsung di 100% yang keangkat 300.000. Ini hanya jangka pada 9 bulan dari bulan 1 sampai bulan 10. Ini menunjukkan dampak yang sangat-sangat besar kepada pelanggan untuk ketertarikannya terhadap pelayanan kita dan kinerja kita.
Lalu seperti yang dibahas sebelumnya, yaitu iklan dari mulut ke mulut di apotek. Peningkatan visibilitas merek. Pelanggan yang puas dan berbagai pengalaman dapat secara signifikan meningkatkan visibilitas apotek di masyarakat. Peningkatan kepercayaan pelanggan. Lalu WOM atau iklan dari mulut ke mulut itu yang positif membangun kepercayaan, membuat calon pelanggan lebih cenderung memilih apotek berdasarkan pengalaman bersama. Terus strategi pemasaran hemat biaya. Iklan dari mulut ke mulut ini mengurangi biaya pemasaran sekaligus menarik pelanggan baru secara efektif melalui rujukan organik. Jadi sebegitu besarnya dampak dari promosi mulut ke mulut ini seperti yang terjadi pada pengalaman bisnis Bob Sadino, yang dimana dia melancarkan strategi marketing yang cukup organik, yaitu dari mulut ke mulut ini. Ini saya sangat aplaus kepada Bob. Pada slide 10 ada strategi untuk meningkatkan loyalitas pelanggan. Penggunaan analisis data yang efektif. Memanfaatkan data analisis untuk memahami pola dan preferensi pembelian pelanggan, memungkinkan apotek untuk membuat strategi pemasaran yang tepat sasaran, mengoptimalkan manajemen inventaris, dan meningkatkan penawaran layanan yang dipersonalisasi yang pada akhirnya mendorong loyalitas dan kepuasan pelanggan. Kita lanjut ke slide 11. Pentingnya keunggulan kompetitif di pasar. Yang pertama, strategic market positioning. Membangun keunggulan kompetitif memungkinkan apotek memposisikan diri secara strategis di pasar, menarik segmen pelanggan tertentu, dan meningkatkan kehadiran pasar secara keseluruhan. Yang kedua, sustainable profit margin. Keunggulan kompetitif yang terdefinisi dengan baik memungkinkan apotek mempertahankan margin laba berkelanjutan dengan mengelola biaya efektif dan membedakan penawaran mereka dari pesaing. Lalu, adaptability to market change. Apotek dengan keunggulan kompetitif yang kuat lebih siap untuk beradaptasi terhadap perubahan besar, memastikan kelangsungan hidup jangka panjang dan ketahanan terhadap tantangan industri yang muncul. Jadi ini tuh berkesinambungan dengan strategic of positioning ini. Jadi di mana apotek kita unggul dalam hal kompetitif, memungkinkan kita diuntungkan di pertahanan margin laba berkelanjutan. Jadi biaya itu nambah muter terus. Lalu kita dengan biaya yang muter terus atau bertambah itu, kita memungkinkan kita untuk siap terhadap perubahan pasar apapun. Jadi kita semakin kuat. Selection 3, keunggulan kompetitif di sektor farmasi. Hubungan antara keunggulan kompetitif dan loyalitas pelanggan itu dibagi menjadi 3. Yang pertama, kejelasan proposisi nilai. Itu komunikasi yang jelas tentang proposisi nilai yang unik meningkatkan pemahaman pelanggan dan memperkuat loyalitas yang mengarah pada peningkatan tingkat retensi. Lalu yang kedua, memanfaatkan loop dan umpan balik. Itu mencari dan memanfaatkan masukan pelanggan secara aktif dan mendorong perbaikan berkelanjutan, meningkatkan kualitas pelayanan yang memperdalam loyalitas pelanggan seiring berjalannya waktu. Yang ketiga itu efektivitas program loyalitas, yaitu menerapkan program loyalitas yang terstruktur dengan baik dapat secara signifikan meningkatkan retensi pelanggan dan mendorong pembelian berulang sehingga memperkuat keunggulan kompetitif. Jadi dari komunikasi kita terhadap pelanggan yang baik, yang ramah, yang jelas itu akan mempengaruhi keunggulan kompetitif. Lalu implikasi terhadap kinerja dan pertumbuhan apotek. Manfaat pemasaran hubungan strategis. Penerapan pemasaran hubungan strategis meningkatkan kinerja apotek dengan menumbuhkan loyalitas pelanggan,
meningkatkan kepuasan, dan mendorong rujukan, yang pada akhirnya mengarah pada pertumbuhan berkelanjutan dan keunggulan kompetitif di pasar perawatan kesehatan. Sekian dari saya, terima kasih, mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wabillahi taufiq walhidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.